ketika kita paham itu, ketika tahu itu, maka insya Allah semuanya atau hasil itu akan datang dengan sendirinya. Karena orang akan tahu bahwa kita beternak, bagaimana karakter hasil dari ternak kita, sehingga orang akan mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Mawadani. Posisinya kandang ini secara kepemilikan memang milik saya. Cuman semua orang atau bahkan beberapa reseller itu boleh dan sangat diperbolehkan untuk menjual apa yang ada di sini. Setelah misalnya nanti kita sepakat nih untuk domba A harga per kilo sekian. Nah, itu nanti monggo kalau ada reseller mau jual di kami, itu sangat kami perbolehkan, karena pada prinsipnya bahwa di sini itu saya punya prinsip bahwa kandangku itu lapakku, sehingga lapak itu boleh siapa saja berjualan, asal kita sama-sama untung, sama-sama bisa saling berbagi, dan sama-sama bisa memiliki nilai manfaat yang adil. Jadi saya dapat hasil, para reseller dapat hasil, pembeli juga puas dengan apa yang sudah kami suguhkan di Merapi Farm. Nah, di Merapi Farm sendiri memang kita punya beberapa unit bisnis. Jadi di sini kita bekerja sama dengan beberapa salah lembaga, terutama di koperasi PPKDI. Kita punya salah satu unit bisnis untuk pembuatan konsentrat. Kita beri nama Jogjafit. Nah, Jogjafit itu sendiri diproduksi di Merapi Farm. Kemudian itu sebagai pakan konsentrat atau pakan penguat yang kita pakai biasa buat fattening, buat breeding, bahkan juga untuk untuk terah sendiri atau dicari susunya. Nah, konsentrat itu kita pakai bahan-bahan yang premium. Jadi semuanya kita menggunakan bahan yang premium yang memang itu disukai oleh dombanya sendiri. Jadi domba di sini sebagai juri terakhir kami dalam menentukan kualitas. Jadi dalam menentukan sebuah kualitas pakan dan lain sebagainya, kami memakai domba atau kambing sebagai juri terakhir. Ketika kita berikan kepada domba, kepada kambingnya, seperti apa produktivitas yang bisa dihasilkan, seberapa bagus anakannya, kemudian seberapa tinggi ADG-nya, atau bahkan seberapa maksimal produktivitas susu yang bisa dihasilkan dari pakan yang sudah kami buat. Nah, di sini keunggulan yang bisa kami tawarkan di program pakan ini bersama dengan koperasi PPKD bahwa pakan ini tidak serta-merta kami jual secara membabi buta, tetapi pakan ini kami jual, kami ujikan dulu di domba kambing kami sendiri. Di domba kambing kami sendiri kita ujikan, kita lihat hasilnya seberapa tinggi potensi maksimalnya. Setelah kita evaluasi, kira-kira nanti kalau dibeli peternak untung enggak? Kalau untung, barulah ini kita produksi secara massal. Jadi tidak terus kemudian kita hanya memproduksi, kita jualan, tidak. Tapi kita produksi, kita analisa, kita lihat hasilnya, begitu menghasilkan, kita hitung seberapa tinggi hasil yang bisa didapat oleh peternak itu, barulah kita produksi secara massal. Itu. Terus kemudian di sini di Merapi Farm, ketika ada orang mau belajar, mencari ilmu atau menggali pengetahuan terkait dengan peternakan, kami welcome. Kami selalu memberikan informasi sesuai yang apa kami tahu, apa yang sudah kami ketahui, hasil dari apa yang sudah kita kerjakan di Merapi Farm boleh diketahui oleh semuanya. Nah, cuman beberapa hal atau titik kritis yang perlu diperhatikan oleh para peternak, mungkin kebanyakan pemula, adalah fase-fase yang harus kita ketahui. Jadi dalam beternak domba atau kambing seperti ini, tidak kemudian kita bisa menghasilkan kambing langsung seperti ini, tapi kita juga kita juga harus tahu fasenya. Bagaimana toh bisa mendapatkan hasil kambing atau domba yang bagus itu? Ini nggak ada fase lah. Ini yang terkadang dilewatkan oleh para peternak pemula atau yang mau belajar beternak, karena di sini untuk menghasilkan 1 ekor domba, 1 ekor kambing yang berkualitas itu prosesnya panjang.
Nah, panjangnya proses ini ada fasenya. Ketika kita misalnya mau breeding, mau dapat anakan yang seperti ini anak usia sekitar kurang lebih 5 bulan. Nah, untuk dapat anak usia 5 bulan dengan performa maksimal, itu kita harus tahu fasenya. Ketika kita mau mengawinkan, maka kebutuhan nutrisi yang harus diberikan agar sel telur si induk itu maksimal, nutrisinya seperti apa. Kemudian agar sperma si jantan itu maksimal, kita kasih makannya bagaimana, sehingga nanti dia proses pengawinan, kemudian proses ketemunya sel telur dan sel sperma ini dalam kondisi yang benar-benar prima, sehingga nanti ketika dia bunting diharapkan liter size-nya tinggi, mungkin bisa di angka 2. Nah, dari situ nanti ketika dia bunting, ketika dia beranak liter size-nya 2. Terus kemudian kita harus tahu fase ketika beranak ini dia harus dapat susunya seberapa. Dan itu tidak kemudian bisa kita kita bikin mendadak, tidak. Jadi susu yang dibentuk oleh induk itu ada fasenya. Jadi kapan kita harus memaksimalkan potensi susunya biar susunya maksimal, ambingnya besar. Itu kapan, sehingga nanti anaknya kalau 2 dia bisa mengkonsumsi susu secara maksimal. Nah, terus kemudian kapan si cempe ini boleh makan serat, itu juga ada fasenya. Kapan dia diajari makan serat, itu ada fasenya. Jadi dia boleh makan serat itu setelah usia 80 hari. Dia boleh makan serat. Sebelum usia 80 hari dia harus memakan biji-bijian yang mudah dicerna, sehingga rumennya dia itu bisa beradaptasi secara perlahan. Dan dia nanti tidak stunting, kalau bahasa di manusia stunting, atau mungkin di domba kuntet atau cebol. Nah, ini kita harus tahu fasenya itu. Kemudian setelah dia sapi, maka berapa nutrisi yang harus diberikan. Kemudian setelah nanti sapi ketemu berapa nutrisinya, ketika dia harus digemukkan dalam masa fattening, maka fattening ini kita juga harus menghitung berapa toh nutrisi pakannya, berapa kebutuhan pakannya, kebutuhan air minumnya seperti apa, kemudian intake yang mau kita dapat itu berapa. Karena kita bisa sama-sama mungkin kasih makan nih, intake-nya habis mungkin sehari 1 kilogram. Tetapi 1 kilogram yang diberikan secara bertahap 2 kali sehari, dengan 3 kali sehari, dengan 4 kali sehari, pasti hasilnya beda. Sama seperti kita makan, kita mengkonsumsi makanan, mungkin jatah makan kita sehari 3 piring, tetapi tidak mungkin 3 piring itu akan kita makan 2 kali atau bahkan sekali. Pasti 3 piring itu bagusnya akan kita makan dibagi menjadi 3 waktu. Jadi habis makan kenyang selesai, nanti lapar lagi makan lagi. Nah, prinsipnya domba juga sama seperti itu. Nah, ini adalah titik-titik kritis yang harus diketahui oleh para peternak ketika kita pengen berusaha beternak. Sehingga nanti prosesnya ketika kita bisa mengetahui fasenya, kebutuhannya, tahapannya, sampai ke nanti kita bisa menghitung hasilnya, maka fase ini yang akan menjadi sebuah kenikmatan. Proses ini yang akan menjadi kelebihan kita, sehingga hasil yang kita produksi itu maksimal, bagus, dan diminati oleh pasar. Nah, begitu. Artinya ketika kita mau memulai bisnis apapun, terutama kita bicara bisnis domba kambing, bisnis di peternakan domba kambing ini, maka tidak boleh kita mengutamakan nafsu, dalam kata lain mengutamakan hasil. Jadi kita harus ketahui dulu fase-fase setiap domba itu seperti apa. Kemudian kita tentukan dulu tujuan kita beternak bagaimana. Ketika kita beternak itu tujuannya untuk mendapatkan hasil, maka yang pertama kita tahu fasenya, kita tahu kebutuhannya, kita tahu karakteristiknya si domba itu bagaimana, kambing itu seperti apa, terus kemudian kita tahu kemauannya dia nanti kemana, barulah kita pelihara dia. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah domba dan kambing kita nanti akan memberikan hasil ke kita. Ketika kita orientasinya hasil dan kita tujuannya cuman fokus ke hasil, maka kita melewatkan proses. Padahal yang paling mahal dalam setiap bisnis ini adalah prosesnya. Proses ini yang akan mendewasakan kita, yang akan menjadikan kita semakin matang dalam berbisnis.
semakin paham bagaimana kita harus menjalankan ritme bisnis kita. Ketika kita sudah tahu seperti itu, maka insya Allah ketika kita paham itu, ketika tahu itu, maka insya Allah semuanya atau hasil itu akan datang dengan sendirinya. Karena orang akan tahu bahwa bagaimana karakter kita beternak, bagaimana karakter hasil dari ternak kita. Sehingga orang akan mencari, oh, apa yang ada di kita tapi tidak ada di orang lain. Karena setiap bisnis, setiap usaha apapun, satu hal yang harus diperhatikan adalah kita harus punya karakter. Bisnis apa atau kita, karakter seperti apa bisnis kita, sehingga orang pengen cari apa, itu bisa ingat kita, bisa tahu di mana kita, bisa menyarankan bahwa oh kesana saja, oh di Merapi Farm saja. Artinya memang kita harus membentuk karakter itu. Karena kekuatan itu yang paling basic di bisnis domba kambing. Di samping kita tahu fasenya tadi.